Kali ini kita pengen lanjutin video kanopi motor plastik ya guys. Kali ini kita mau coba test drive dari motor yang udah kita pakai kanopi ini. Gimana rasanya dan kemantapan? Ayo cekidot. Oh ya guys, ini saatnya kita mulai test drive ya. Ini view dari sisi dalam kanopi ya, karena kalau dari luar gue nggak ada yang ngerekamin. Oke, langsung aja kita coba tes jalan ya guys. Guys, stabil, nggak goyang-goyang, kokoh ya. Beda banget sama waktu gua pakai kanopi yang parasut ya, itu gampang banget goyang-goyang guys. Kalau kena angin ini enggak ya, ini berasa sangat mantap banget, stabil, gerak. Tidak takut kepanasan atau kehujanan, stabil. Iya, seru guys. Apalagi di saat ini kan cuaca panas lagi ekstrim banget ya. Nggak ada hujan sama sekali, kering. Makanya banyak berita polusi udara karena ya efek nggak ada hujan juga guys. Jadi asap-asap kendaraan tuh kumpul di atas. Berasa aman banget, kayak berasa terlindungi, seolah-olah kayak di dalam mobil ya. Seru sekali, mantap sekali. Ya halo guys, gitu aja test drive-nya ya. Bisa kalian lihat tadi test drive-nya gimana, mantap kan? Nah, jadi di video ini gue mau ngulas langsung kelebihan dan kekurangan dari kanopi plastik yang gue punya ini ya. Jadi ini adalah kanopi keempat gue. Pertama, kelebihannya gue pengen jelasin bahwa kanopi ini kelebihannya yang pertama, desainnya lebih elegan dan lebih ramping ya. Dan juga warnanya itu polos ya, jadi nggak terlalu norak kayak kanopi gue sebelumnya. Itu warnanya tuh warna padi-padi kayak gitu ya. Jadi kayak menurut gue terlalu norak. Jadi warna hitam ini tuh sangat bagus dan juga tidak terlalu mencolok ya. Desainnya juga sangat mantap. Dan yang kedua kelebihannya adalah besi bracket kanopi lebih kokoh dan tebal ya. Anda bisa dilihat ya di yang dikaitin di spion ini, besinya itu tebal banget, kuat dan lebih oke. Baut-bautnya juga kelihatan lebih mencengkram ya. Jadi lebih lux lah dilihatnya tuh, kita berasa lebih aman daripada yang dulu tuh besi bracket ke spionnya itu kecil-kecil gitu guys. Jadi kayak tipis. Jadi kalau kena angin itu saat kita kenceng itu kendor, kayak goyang-goyang berayun-ayun gitu. Dan kelebihan yang ketiga itu adalah baut-bautnya besar dan kunciannya kipas gitu ya. Jadi kita bisa ngencengin kapan aja dan di mana aja. Apabila dirasa bautnya itu kendor, kita bisa ngencenginnya gampang ya, karena baut-bautnya itu kipas gitu guys. Dan kelebihan yang keempat, kaca depannya slide ya, sistem slide, bisa naik dan turun ya. Jadi lebih modern ya desainnya daripada kayak dulu buka tutup. Dan bentuknya tuh yang dulu tuh lebih kayak U doang ya, bentuknya U doang. Tapi ini buka tutupnya tuh slide-nya lebih lebar, jadi pandangan kita tuh lebih luas. Apabila kacanya itu udah dirasa buram, kita bisa turunin dan view-nya tuh lebih full ya. Jadi setengah windshield depannya itu bisa dibuka. Dan kelebihan yang kelima ya, ada rangka besi memutar sampai belakang. Nah, bisa dia rangka besinya tuh memutar sampai belakang ya guys. Jadi desainnya tuh kelihatan lebih aman, lebih safety ya, karena dia full penutupnya tuh plastik ya. Jadi full rangkanya bisa dilihat gini, lebih kayak kelihatan tuh lebih aman, lebih kokoh dan juga lebih keren aja dilihatnya gitu ya. Dan buntutnya itu, bentuk buntutnya kanopi ini kalau dilihat dari samping tuh kayak sayap burung ya, lancip ke atas kayak logo Nike kayak gitu ya. Lebih mantep. Yang keenam kelebihannya, bahan kanopi utama plastik kokoh dan tebal nih ya. Atapnya itu dia bahannya tuh kokoh dan tebal gitu guys. Jadi lebih mantep ya. Dan dia tuh anti panas ya. Jadi dia mampu menyerap panas, habis itu dimantulkan ke atas.
Jadi radiasi ke bawah ke kepala kita itu lebih itu ya, lebih nggak terlalu menyengat ya, ketimbang yang kain parasut itu lama-lama tuh bisa masuk ke ubun-ubun kepala kita. Jadi karena dia kain doang dia bisa tipis. Kalau ini tuh selama gua pakai tes jalan panas-panasan tuh nggak nyentuh ubun-ubun kepala gua, adem jadinya. Dan kelebihan yang 7 ya, stabil dikendarai, tidak goyang jika kecepatan tinggi. Nah ini gue udah tes ya, tadi ya jalan ngebut segala macam, itu nggak goyang sama sekali guys. Nggak ada kayak apa ya, keseimbangan apa setang itu jadi goyang. Kalau yang kanopi parasut itu dari 100% kemampuan handling kita setelah pakai kanopi itu kita ya menurun 30% lah. Kalau ini tuh masih tetap handlingnya 100%, pakai kanopi tetap 100%. Jadi gue jamin ini stabil banget ya. Gue juga heran ya, tadinya kalau nggak stabil tuh bagian sisi belakang tuh pengen gue buka aja ya, jadi dia lebih ngeplong, pengen gue bikin jaring-jaring, ternyata nggak gue buka aja, stabil banget guys, mantep banget. Nah, selanjutnya lagi itu terdapat kantung di bagian belakang ya. Jadi kantung di bagian belakang itu sih kanopi yang sebelumnya juga ada ya, jadi bisa kita manfaatin untuk naruh berkas-berkas atau barang-barang kecil atau juga botol minum juga bisa. Selanjutnya kelebihan terakhir aja, harganya lebih murah dibanding kanopi lokal yang mereknya itu Albino ya, kalian pasti tahu ya. Albino untuk tipe yang masih apa ya, full parasut, jadi sebenarnya dia masih full parasut, itu harganya dia jual 1,3 sampai 1,5 juta. Itu mahal banget ya guys, untuk produk lokal tuh mahal banget. Dan desainnya juga gua rasa itu nggak keren kayak desain yang gini ya, lebih kokoh, lebih menyatu sama motor, gak malu-maluin. Jadi gue rasa tuh Albino tuh ngejualnya tuh terlalu mahal ya untuk desain yang nggak terlalu signifikan. Dari model ke-1, ke-2, dan ke-3 nggak terlalu signifikan ya. Sedangkan ini kanopi Cina ini betul-betul dia bermetamorfosis ya, dari yang hijau, yang listnya hijau, yang jelek, yang biasa, terus jadi yang kayak jamur kemarin, bentuknya kayak payung, tapi desain depannya juga udah mulai oke. Dan ini yang lebih oke lagi, dia lebih ramping, desainnya lebih modern. Dan selanjutnya kekurangannya ya guys, kaca windshield masih berbahan akrilik yang mudah lecet. Jadi ini kaca depan ini lama-lama tuh bisa busikan gitu guys. Jadi dengan versi yang sebelumnya sama yang sekarang tuh kacanya tuh masih tetap sama guys. Jadi kayak ya nggak kita apa-apain aja tuh bisa dilihat lama-lama dia bisa busikan gitu. Kena angin aja tuh lama-lama dia bisa busikan. Ya mungkin sebulan 2 bulan bisa makin kelihatan busikannya kayak gimana. Ditambah kita bawa motornya juga kalau bisa hati-hati ya. Kekurangan yang kedua ya, di bagian belakang masih pakai kain parasut ya. Di bagian belakang dia sisakan kain parasut. Sebenarnya sih ini bukan kekurangan ya, karena gua rasa plastik parasut ini gunanya ya karena dia di bagian belakang itu kan seperti ekor ya. Jadi handling di depan saat setang belok, ya belakang pasti ngikutin, dan itu memang harus berbahan yang lentur ya. Kalau ngambil bahan yang besi, pipa besi gini juga kayaknya kalau dipakai buat macam-macam motor jadi nggak bisa universal ya. Dan kekurangan yang ketiga, saat kendaraan berjalan di jalan yang kurang mulus, ada polisi tidur, kaca windshield ini dan frame-nya itu suka berisik ya, dan bantu-bantu gebek kalau kita tutup gitu ya. Jadi kayak kurang apa ya, kenceng ya, karena kita maklum ya bagian kaca windshield yang bagian atasnya itu kan dikencenginnya pakai tali doang ya. Jadi kalau ada jalanan yang keadakan tuh gebek gitu dia nggak kenceng kalau kayak di baut gitu ya. Ya itulah kekurangannya. Terus kekurangan keempat, ruang duduk terasa menjadi lebih sempit daripada kanopi parasut sebelumnya ya, karena ini bentuknya tuh lebih ramping ya, lebih lancip. Kalau dilihat dari samping tuh bentuk rongganya itu kayak jajar genjang ya. Kalau yang dulu tuh kan kayak jamur, ngelengkung bulat gitu, jadi orang yang bagian belakang tuh berasa lega. Ini tuh kayak berasa lebih sempit aja guys, karena bentuknya tuh jajar genjang. Yang bisa dilihat dari samping tuh ya kayak gitu. Langsung atap kanopi terasa lebih pendek ya. Jadi kayak lebih pendek tuh atap kanopinya, itu berasa lebih pendek. Jadi kayak apa ya, kayak orang yang mungkin lebih tinggi, punggungnya bisa kecedot-cedot kali ya kalau jalanannya apa bergelombang ya. Terus kekurangan keenam, berjalan bergelombang, kaitan tulangan plastik mudah lepas. Ya nih kayak bagian belakang nih ya, tulangan plastik yang parasut ini
udah lepas ya. Jadi di sini gue udah lakban sama gue kasih lem bakar gitu ya, jadi nggak gampang lepas. Tuh, kekurangan ketujuh, perakitan kanopi cukup sulit dibanding versi sebelumnya ya. Jadi ini emang ngerakitnya tuh agak sulit ya. Gue butuh hampir seharian ya, dari pagi sampai sore, karena gue masangnya tuh selain sendirian, bracketnya juga tuh mesti dikencengin banget, sama keseimbangannya itu yang susah. Jadi menyeimbangkan kanopi biar tampak lurus dari belakang sama depan itu agak susah ngaturnya ya. Jadi baut-bautnya sama besi di spionnya itu harus dibikin presisi, itu agak susah. Sampai sekarang juga kanopi ini kalau dilihat dari belakang tuh nggak lurus-lurus banget guys, susah. Selanjutnya bracket spion kanopi suka merosot ya. Jadi bracket kanopi itu suka merosot kalau kita jalan yang bergelombang atau mungkin benturannya kenceng ya, apalagi yang jalannya suka jauh gitu ya. Jadi kan kalau kita yang biasa trek jalan jauh itu mungkin akan banyak membuat kanopi ini tuh bergetar ya. Jadi banyak bergetar, itu kanopinya sering merosot, jadi sehingga pandangan kita tuh sering ketutupan gitu ya. Jadi kayak kanopi ini kan udah nungkik modelnya, ntar jadi makin lebih nungkik lagi karena tulangannya itu kurang mengunci gitu ya. Jadi ngakalinnya tuh ya macem-macem ya. Bisa kalian lem baut dulu aja lah bautnya ya, biar lebih kencang, nggak gampang longgar kalau dipakai jalan ter-teran. Atau kalian lakban nih, kayak di sisi bawah ini kalian bisa lakban. Seharusnya sih desainnya ini nih, besi yang spion kanopinya itu ada nyambung dengan tulangan kanopi gitu ya. Jangan dibikin ngambang kayak gini ya. Kalau dibikin ngambang kayak gini ya tentu jadi kayak kalau getaran kenceng bisa nyelos dia turun ke bawah. Gitu aja guys, kekurangan dan kelebihannya bisa kalian timbang-timbang ya. Tapi menurut gua ini ya 95% masih oke, wajib kalian punya ya. Oke, gitu aja review kanopi motor plastik yang model kekiniannya. Kurang lebihnya mohon minta maaf. Jangan lupa share, like, dan komen. Ditunggu video selanjutnya. Bye bye.